Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nurkholis Ramadhani, NRP 1031171110003010. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya terima selama perkuliahan Teknik Perawatan Perbaikan. Untuk materi pertama yaitu pengertian perawatan dan perbaikan, lalu dilanjut dengan materi jenis-jenis perawatan, kemudian perawatan pada motor listrik, perawatan pada generator, perawatan pada trafo, pada PLC, dan juga pada alat ukur listrik. Oke, untuk materi pertama yaitu pengertian perawatan dan perbaikan, di mana perawatan itu sendiri yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga alat atau mesin tetap bekerja seperti semestinya, dan untuk perbaikan yaitu pemulihan kondisi alat atau mesin yang dalam keadaan rusak dapat bekerja seperti semestinya. Oke, untuk materi kedua yaitu jenis-jenis perawatan, di mana jenis-jenis perawatan ini dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan korektif. Untuk preventif sendiri atau tindakan pencegahan ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu periodic maintenance dan predictive maintenance. Untuk periodic maintenance ini dilakukan dengan berjangka waktu seperti mingguan, bulanan, tahunan, tergantung alatnya sendiri. Dan untuk prediktif, jika kita melakukan maintenance ini, kita dapat memprediksi kapan komponen yang ada di alat atau mesin itu rusak. Selanjutnya untuk corrective maintenance. Corrective maintenance dilakukan saat mesin beroperasi secara tidak normal. Oke, untuk materi ketiga ini yaitu perawatan pada motor listrik, yaitu perawatan pada motor listrik ini seperti current check, pengukuran arus listrik pada motor listrik. Nah, ini dilakukan menggunakan tang ampere. Dan setelah muncul hasilnya di tang ampere, kita cocokkan dengan nameplate. Setelah itu terdapat insulation check, di mana melakukan pengukuran pada tahanan isolasi yang ada pada motor listrik menggunakan insulation tester atau alat Megger. Dan perbaikan pada motor listrik yaitu rewinding atau melilit ulang lilitan yang ada pada motor listrik jika lilitan tersebut sudah banyak yang putus atau rusak. Dan selanjutnya penggantian bearing. Bearing ini dilakukan penggantian karena bearing terdapat lifetime atau jangka waktu komponen, jadi bearing ini dapat aus atau rusak. Dan selanjutnya setelah penggantian bearing pasti dilakukan balancing agar ketika motor listrik berputar tidak mengalami getaran yang berlebih. Oke, selanjutnya untuk materi keempat yaitu perawatan pada generator. Perawatan pada generator ini dibagi menjadi dua perawatan, yaitu perawatan rutin dan periodik. Pada perawatan rutin ini dilakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan temperatur. Ini dilakukan pada lilitan stator, bearing, dan juga pendingin pada generator. Pemeriksaan ini dilakukan selama setiap hari. Dan selanjutnya pemeriksaan kebocoran pendingin dilakukan sekali sebulan, pemeriksaan vibrasi sebulan sekali, pemeriksaan tekanan tahanan hidrogen, pemeriksaan sikat arang. Kemudian untuk perawatan periodik itu dilakukan untuk stator dan rotor. Untuk perawatan rotor dibagi menjadi dua dalam pemeriksaan perawatan rotor ini, yaitu pemeriksaan pada komponen rotor apakah ada yang rusak atau perlu diganti, dan pemeriksaan kebersihan dan perubahan bentuk pada kumparan yang ada di rotor. Kemudian pemeliharaan stator, yaitu diperiksa bilitan stator dan penjarak
isolasi. Nah, penjara isolasi ini dicek apakah ada yang aus atau terjadi kelonggaran. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu perawatan pada trafo. Sebelum dilakukan perawatan pada trafo, terdapat prosedur pengerjaan pemeliharaan, yaitu yang pertama pengecekan template, lalu mencatat spesifikasi trafo berdasarkan template tersebut. Selanjutnya pemeriksaan kondisi trafo, pemeriksaan tangki, dan pemeriksaan baut-baut yang ada di trafo. Selanjutnya pengukuran nilai tahanan isolasi pada trafo. Setelah dilakukan prosedur tadi, maka dilanjut dengan pemeriksaan kondisi trafo saat trafo beroperasi, seperti pemeriksaan tegangan tembus, analisa gas terlarut untuk mencegah terjadinya discharge, kegagalan thermal, perubahan kertas isolasi atau laminasi. Lalu memeriksa kondisi trafo secara menyeluruh. Kemudian pemeriksaan menggunakan alat ukur listrik. Setelah dilakukan pemeriksaan kondisi trafo saat beroperasi, dilakukan pemeriksaan overhaul. Pemeriksaan overhaul ini dibagi menjadi dua, yaitu minor overhaul dan major overhaul. Untuk minor overhaul biasa dilakukan 3 atau 6 tahun. Yang dilakukan yaitu onload tap changer, oil filtering, dan vacuum treatment, relay dan auxiliary device. Selanjutnya untuk major overhaul yaitu pembersihan dan pengencangan baut-baut pada trafo. Oke, materi selanjutnya yaitu perawatan PLC, di mana perawatan PLC ini digunakan metode monitoring. Ya, untuk metode monitoring ini yang perlu diperhatikan yaitu aspek fisik dan non fisik. Untuk aspek fisik yang dimonitoring yaitu tingkat ketebalan debu pada perangkat PLC, lalu tingkat korosi pada PLC dan genangan air pada perangkat PLC. Lalu untuk aspek non fisik yang dimonitoring adalah tegangan kerja pada PLC ketika PLC sedang beroperasi. Nah, itu dilakukan pengukuran pada input output. Lalu memonitoring arus input output pada saat sistem PLC bekerja, dan kemudian mengukur suhu atau temperatur pada PLC yang sedang beroperasi atau bekerja. Selanjutnya, setelah melakukan monitoring, dilakukan analisa hardware dan software. Pada analisa hardware, tiap PLC itu memiliki LED atau LED yang jika ada kegagalan server, kegagalan sistem bisa menyala. Dari LED tersebut kita dapat mengetahui bagaimana PLC itu mengalami kegagalan, sehingga dapat segera dilakukan perawatan. Lalu untuk software, biasanya tiap software juga sudah memiliki sistem error, deteksi error. Jadi jika sistem mengalami error, otomatis kita akan segera mengetahuinya. Oke, selanjutnya untuk materi terakhir yaitu pemeliharaan alat ukur listrik, di mana dalam pemeliharaan ini kita melakukan beberapa langkah, yaitu saat menggunakan alat ukur. Beberapa alat ukur itu memiliki prosedur penggunaan. Nah, kita itu harus mengikuti prosedur tersebut. Jika tidak, ada kemungkinan kegagalan pembacaan atau alat ukur dapat rusak. Lalu memeriksa polaritas saat menggunakan alat ukur, seperti saat kita menggunakan avometer. Jika kebalik, dapat memungkinkan avometer atau jarum avometer analog bisa rusak. Dan ketika kita ingin melakukan pengukuran yang kita tidak tahu
spesifikasinya disarankan untuk menggunakan batas ukur tertinggi agar alat ukur tidak rusak. Lalu ketika selesai menggunakan alat ukur, simpan dengan baik dan matikan dengan baik. Dalam menyimpannya perhatikan aspek lingkungan